Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ikhwan akhwat azza wa hayyakum. Alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Tadhib. Sekarang pada pembahasan mengenai sholat Jumat. Mengenai pembahasan sholat Jumat. Ini penting sekali karena banyak teman-teman ikhwan terutama yang nggak paham tentang syarat-syarat Jumatan. Bahkan jangankan kita-kita ini, ada beberapa orang yang khotib telah berkhutbah, sering berkhutbah. Ditanya syarat Jumat rukunnya dia nggak paham. Ya, rukun khutbah aja nggak tahu. Nah, ini kan muskilah. Jadi kita harus paham ini sehingga kita tahu ini Jumatan yang kita ikuti sah atau tidak gitu. Karena banyak beberapa teman-teman khotib karena dia nggak belajar fikih secara intensif, apalagi yang tidak berangkat dari pesantren, yang tidak pernah belajar kajian intensif fikih, ya akhirnya disuruh ceramah, terus kemudian pinter retorika kata, bisa 1, 2, 3 dalil diungkapkan, akhirnya diundang ceramah khutbah di mana-mana, ya. Dan karena dia tidak ngaji fikih, tidak baca kitab, akhirnya dia nggak tahu apa rukun sholat Jumat, apa rukun khutbah. Akhirnya Jumatannya nanti konsekuensinya apa? Tidak sah. Tidak sah dan wajib diulang sholat zuhur. Ya, wajib diulang sholat zuhur. Ini penting ini ya. Banyak teman-teman, saya tadi bilang bukan teman-teman kayak kita gini yang ngaji. Yang khotib, yang sudah biasa khotib, yang dipanggil ustaz, nggak paham. Ya, ketika kita konfrontasi, kok antum khutbahnya begini? Ya, memangnya nggak paham syarat Jumat, rukun khutbah? Ternyata betul nggak paham. Ya, ternyata betul tidak paham. Ini muskilah. Baik. Nah, Imam Abu Suja mengatakan faslun wa syaraitu wujubil jumu'ati. Syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Nah, ini sekarang siapa yang diwajibkan menghadiri Jumatan? Ini ya. Taib. Barakallahu fikum. Ya, wajibnya sholat Jumat. Sholat Jumat bagi siapa saja ya orang-orang yang akan terpenuhi kriteria ini maka diwajib. Waqaddala ala fardiyatiha alkitab wa sunnah. Yang menunjukkan akan kewajiban sholat Jumat ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau dari Al-Qur'an sebagaimana firman Allah di surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru ada azan. Ya. Nah, ini azan Jumat, ada azan pertama dan azan kedua. Nah, ini konsekuensinya nih. Kalau azan pertama berarti nanti masih boleh jual beli. Nah, kalau ada azan kedua miyomil jumu'ati fas'au, maka bersegeralah ila dzikrillah, menuju mengingat Allah. Mengingat Allah di situ maksudnya apa? Ya udah Jumatan. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Kalau azan yang sholat Jumat yang azannya cuma sekali, maka azan ketika khotib mau naik mimbar udah nggak boleh lagi jual beli. Ya, maka masjid-masjid yang di luar ada tukang peci, tukang makanan, tukang tasbih, tukang koko, tukang jilbab. Ketika azan kedua wajib tutup. Kalau masjidnya cuma sekali azan, ketika azan berkumandang khotib mau naik mimbar wajib tutup. Transaksi dia kalau ada yang beli peci, ada yang beli siwak, ada yang beli apa, enggak sah. Transaksinya tidak sah, tidak barokah dan berdosa. Ya, kalau yang Jumatannya itu azannya 2 kali. Dalam mazhab Hanbali kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di banyak di negeri kita. Di sini Jumatannya berapa kali azannya? Nah, sekali berarti pas sekali itu. Allahu Akbar, khotib udah naik kan? Nah, kalau di sini ada kantin udah nggak sah tuh jual beli. Misalkan di sini ada kantin nggak? Warung nggak ada? Ada. Itu berarti udah nggak boleh jual beli. Termasuk kayak kita di sini mau beli pulsa, beli paket.
Beli paket di handphone, udah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beli paket habis nih, mau beli, udah nggak boleh. Transaksi langsung maupun online nggak boleh. Di marketplace, nah itu transaksi bayar virtual account di Tokped atau Shopee, udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Kalau azan, wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu yang lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Ya, fal amru bis sa'i ila salati wa tarkil bai' dalilu wujubi salati fi hadzal waqti ala kulli mukallafin. Maka perintah untuk bersegera menuju salat dan meninggalkan jual beli ketika azan berkumandang itu adalah dalil wajibnya salat di waktu tersebut, salat Jumat bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Muslim yang balik akil. Ya. Barakallahu fikum. Wa amma sunnah, adapun dari sunnah tentang kewajiban salat Jumat fa ahaditsu katsiratun. Ada berbagai hadis. Minha diantaranya marwahu Tariq Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh sahabat Tariq Ibnu Syihab radhiyallahu anhu ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Al-jumu'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslim." Salat Jumat adalah kewajiban yang hak yang sangat ditekankan bagi setiap muslim. Ya. Juga marwahu Abu Hurairah wa Ibnu Umar. Juga hadis riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar annahuma sami'a an-nabiyya, bahwa keduanya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'ati aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang didengar oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, hendaknya suatu kaum menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, karena kalau mereka enggak Jumatan, Allah akan menutup hati mereka sehingga menjadi orang-orang yang lalai. Ya, mereka nanti menjadi orang-orang yang lalai. Barakallahu fikum. An wad'ihim ay tarkihim, karena mereka tidak mau sholat Jumat. Nah, ini berarti hukum sholat Jumat wajib. Kepada siapa? Sabatu asya. Ini syaratnya. Kepada 7 golongan. Kepada 7 golongan. Yang pertama, al-islamu. Orang yang Islam. Orang kafir nggak wajib Jumatan. Ya, tapi orang kafir ketika nggak Jumatan, ya gimana mau Jumatan? Dia sholat juga nggak diterima ya. Wajib syahadat dulu. Ya, jangan dibilang, oh berarti mending kafir aja. Naudzubillah. Ya, jangan dipahami orang kafir ketika dia hadir kewajiban sholat dia tidak wajib. Iya betul. Ini menurut sebagian pendapat kalangan ulama. Menurut sebagian yang lain, orang kafir wajib Jumatan. Wajib kalau datang puasa Ramadan, wajib Ramadan. Kalau mereka punya kemampuan harta mencapai nisab hartanya dan sudah 1 haul datang kewajiban zakat, wajib bayar zakat. Tapi kalau mereka kerjakan tidak diterima. Terus lantas untuk apa mereka diwajibkan? Sholat misalkan. Nanti maghrib orang kafir wajib sholat. Tapi kalau mereka kerjakan, tidak sah. Untuk apa? Kata para ulama, untuk menambah adab. Untuk menambah adab atas kekafiran mereka sebelumnya. Orang kafir, Allah jelaskan di Al-Quran. Ketika ditanya, mereka ada di neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kalian ada di neraka Sakor? Apa kata orang kafir? Qalu lam naku minal musallin wa lam nut'imul miskin. Kami enggak sholat, kami tidak memberikan makan pada orang miskin, bayar zakat. Artinya apa? Perintah kewajiban kepada mereka dari perintah-perintah itu untuk menambah adab mereka, di samping adab kekufuran mereka. Baik, bisa dipahami ya. Berikutnya wal bulugh, orang yang sudah balik. Balik ya, wal bulugh. Ya. Orang yang sudah balik. Baliknya itu diketahui yaitu dengan apa? Berumur 15 tahun minimal. Atau sudah ihtilam mimpi basah. Ya, dalam mazhab Hanbali tambah lagi. Tumbuh rambut di kemaluan. Bulu di kemaluan. Jadi artinya kalau umur 12 tahun belum balik tapi udah gondrong di kemaluannya, maka dia sudah balik. Walau dia belum mimpi basah. Atau orang yang belum mimpi basah, kemaluannya masih polos, tapi umurnya 16, sudah balik.
Berapa umurnya Dek? Belum balik saya. Berapa umurnya? 17. Ya udah balik. Bolak-balik bahkan. Ya. Wal aklu. Yang berakal. Berarti orang gila tidak wajib. Ghairu mukallaf. Mereka tidak ditaklif, dibebankan syariat. Wal hurriyatu, orang yang merdeka, budak tidak wajib. Wadzukuriyatu, pria, berarti wanita tidak wajib. Wanita tidak wajib, tapi kalau mereka mau sholat Jumat 2 rakaat bersama imam dengerin khutbah, boleh apa enggak? Boleh, tapi enggak wajib. Tapi mereka, kalaupun mereka ikutan, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, semisal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini ya, yang dominannya, yang heboh, yang sibuk mau Jumatan perempuan. Di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi, kalau musim umroh, musim haji. Kenapa? Mungkin mereka merasa, saya nggak sholat di Masjidil Haram, saya nggak sholat di Masjid Nabi. Ya. Padahal Nabi SAW menyatakan kepada setiap wanita di zaman Nabi. Di zaman Nabi, yang sholatnya di Masjid Nabi. Imamnya Rasulullah SAW. Imamnya bukan Mas Gufron, Rasulullah SAW. Mas Gufron mah imamnya ya udah biasa. Ya. Ini imamnya Rasulullah. Tapi Nabi bilang, ya sholat kalian wahai wanita di rumah kalian lebih baik. Nah, para wanita kalau mau Jumatan, mereka harus terpenuhi syarat. Tidak memakai wewangian, aman dari fitnah. Ya, jangan menyatu dengan jamaah pria. Ini juga sangat disayangkan. Ya, kalau di sini perempuan ikut Jumatan enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya. Wasihatu. Ini orang yang sakit. Orang yang sakit, orang yang sehat. Berarti orang yang sakit enggak wajib. Ya, misal dia lagi bengek di rumah, ya, maka enggak wajib. Tapi kalau sakitnya cuma flu, ya udah berangkat. Ya. Kalau pening-pening dikit berangkat. Sakitnya itu apa? Sakit yang kalau di Jumatan malah semakin membuat mudarat. Malah nggak sembuh-sembuh, tambah puyeng, tambah sakit. Tapi kalau cuma flu dikit, pusing-pusing dikit, berangkat udah. Jumatan. Ya, Jumatan. Baik. Bahkan khotib saja, khotib nih bukan orang yang hadir. Dia sunnahnya khotib kalau khutbah duduk apa diri? Berdiri. Khotib kalau sakit boleh duduk. Itu khotib kalau lagi sakit boleh duduk. Ya. Jadi nanti kalau dia khutbah di sini dia sakit, nggak kelihatan khotibnya mana. Tiba-tiba kedengar suaranya. Berarti kita udah tahu dia lagi sakit. Duduk. Nah, kecuali nggak ada suaranya lain lagi. Kan di sini nggak kelihatan nih mimbarnya. Mimbarnya kalau dia duduk nggak kelihatan. Tiba-tiba di balik mimbar dia duduk. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Berarti lagi sakit. Nggak usah bertanya-tanya, kok nggak diri sih? Itu rukhsah. Tuh khotib aja boleh. Ya, dia tetap hadir. Nah, khotib sama seperti dia orang yang Jumatan yang lainnya. Kalau dia sakit sebenarnya dia nggak perlu Jumatan, zuhur aja di rumah. Tapi kalau nggak ada khotib lain selain dia, ya udah dia khutbah. Saya pernah begitu, lagi sakit di masjid dekat rumah saya. Itu masjid memang masya Allah, bukan masjid saya, masjid tetangga. Kurang pengkaderan. Pernah atau berapa kali bahkan gagal Jumatan. Kenapa? Khotibnya nggak ada. Ini juga jadi pelajaran ya. Ya ikhwan, untuk Jumatan sebenarnya nggak perlu antum undang-undang ustadz dari luar. Ustadz dari luar cuman berapa? Udah jauh-jauh datang, ada tulisan Pak Ustadz maksimal 15 menit. Ya, dari jauh, dari Kerawang, dari Jakarta, dari mana, maksimal 15 menit. Kalau datang kayak begini ngobrol, kita tanya jawab, masih mending lah jauh. 15 menit. Ya. Taib. Nah sebaiknya ini masjidnya, apalagi ini anak-anak muda banyak nih. Lagi ada Mas Gufron, dia pakai sarung lagi kayak santri. Apalagi coba. Harus ada pengkaderan. Saya dulu diundang terus ada
PLN di mana itu namanya? Yang Jakarta Utara itu dekat Cilincing. Muara Tawar, PJB, Pelayanan Jawa Bali. Kok saya diundang terus Jumatan, saya bingung. Antum ini kenapa? Ya Ustaz, habis ini kita nggak ada yang bisa khutbah. Aduh, dah bikin daurah pelatihan khutbah Jumat. Nggak usah undang-undang Ustaz dari luar. Orang cowok semua banyak, khotib gampang, mudah, ribet. Kalau antum bingung mau dalil apa, baca buku sah. Baca buku dalilnya apa? Yang penting tahu rukun. Udah, kuncinya ini tahu rukun. Buat apa tahu dalil atau nggak tahu rukun? Ya, saya pernah ketemu begitu yang tadi saya cerita. Ini ustadz nih dia bisa dalil. Khutbahnya nggak sah. Karena ada rukun yang nggak terpenuhi. Kita tegur. Ternyata dia nggak tahu rukun. Mau ngapain? Ulang zuhur. Mending antum tahu rukun, tahu syarat, udah berangkat Jumatan. Gantian besok Mas Denny, Mas Yuda, Mas Gopron, Pak Bayu, besoknya Pak Bayu lagi, Pak Bayu lagi, Pak Bayu lagi. Udah ribet. Ya. Ini enggak setiap mau Jumatan DKM-nya dagdikduk jer. Waduh, khotib gimana? Ustaz, di mana Ustaz? Ustaz, di mana Ustaz? Waduh. Nah, Ustaz, di mana Ustaz? Ngapain? Udah, jadwal 2024 kosongin, panggil Ustaz dari luar. DKM Masjid Sendengan. Begitu. Punya target. Ini hasil kajian. Kalau kajian yang benar, punya kader. Punya kader. Kader apa? Minimal, mau nggak usah kader ceramah-ceramah. Khotib Jumat yang menggugurkan kewajiban aja. Udah selesai. Itu kalau kajian yang benar. Tapi kalau kajian nggak benar, gitu aja terus. Gitu aja terus. Muter-muter terus. Dan juga lihat, nih ya. Lihat ini. Antum selama ini ngajak orang-orang, ini dari sekian ratus karyawan ribuan yang diundang ngaji sedikit. Mungkin mereka ngeliat, nggak ada hasil, ini gini-gini aja, khotibnya dari luar mulu. Coba gantian, Mas Kupro, Mas Denny, Pak Yuda, Pak Bayu. Bingung karyawan. Keren juga nih ini pengajian nih. Bisa punya kader Jumatan. Nggak apa-apa, grogi-grogian. Ya, kok perlu bikin daurah? Saya bikin daurah di santri itu bocah-bocah. Sekarang di masjid saya itu santri semua yang khotib bikin pelatihan nggak apa-apa, diketawain temennya nggak apa-apa, pakai teks. Habis itu pas sendiri udah biasa. Bikin daurah begitu, daurah Jumatan. Ya, di waktu khusus atau waktu apa? Gampang. Udah. Yang penting itu tadi, tahu syarat sholat Jumat, tahu rukun khutbah, selesai. Ya, nggak perlu. Waduh, saya nggak hafal dalil. Ya. Orang cuma ceramah 10 menit, mau dalil apaan juga. Ceramah 10 menit, 15 menit, udah. Pakai buku Bang, boleh. Pakai teks, iya. Tapi maunya temanya yang terupdate, ya terserah. Mau searching, mau nanya apa, yang terupdate dalilnya apa, gampang. Ya. Nah, bikin target 2024 nggak ada khotib dari luar. Berani nggak? Berani nggak? Masa nggak berani? Hah? Berani nggak Pak Bayu? 2024 nggak ngundang khotib dari luar, murni. Cintailah produk dalam negeri katanya. Iya penting itu. Iya, ini hasil buah dari pengajian selama ini. Kalau gini-gini aja terus, gitu aja terus. Nah, mengapa? Itu udah siap tuh. Masya Allah, khotib kita udah siap. Nengok lagi antum. Udah siap. Udah siap juga khotib kan? Nah, antum udah nikah belum? Boleh jadi khotib. Nggak ada syaratnya kalau khotib itu belum udah nikah. Jadi nggak ada alasan. Saya kan belum nikah. Emangnya mau disuruh ngapain? Persyaratan udah nikah apa belum? Orang suruh khutbah bukan khitbah. Tahu khitbah? Melamar.
Ya, barakallahu fiik. Ya, bikin target 2024 nggak manggil ustadz dari luar. Loh, khutbah bisa, bikin daurah bisa. Ya, itu yang tadi saya cerita di PLN PJB, mereka latihan daurah, kita bikin daurah dan akhirnya nggak pernah ngundang lagi dari luar. Udah, akhirnya mereka terus sampai hari ini. Ya, saya ingat waktu itu pelatihan masih 2017. Jadi berapa? 6 tahun. Enggak 2017. 2017 masih ada khutbah tanggung gitu. 2018 sampai hari ini berapa? 5 tahun udah nggak pernah ngundang khotib dari luar. Bisa. Bisa insya Allah. Kan enak panitia juga nggak dakdikduk tiap Jumatan. Ya. Telepon sana sini. Saya pernah tuh ada tuh panitia mana itu teleponin sebelumnya, teleponin saya juga. Ada itu. Oh, Ustaz, bisa nggak? Ini saya udah hubungin ini nggak bisa nih. Ternyata habis hubungin saya, hubungin juga teman saya juga, Ustadz Fulan, Ibu Ustadz Ibnu Majah. Oh, nggak bisa juga. Ada itu. Hah? Orangnya? Ada kayaknya orangnya. Ada itu orangnya. Nah, ya. Baik. Nah begitu. Jadi gampang, simple. Orang cuma 15 menit. Antum mau berapa? Aduh, 15 menit kelamaan, 7 menit boleh. Boleh. 5 menit boleh gak? Boleh 5 menit. Yang penting terpenuhi rukun, udah selesai. Ya, ngapain cuap sana sini, rukunnya nggak ada. Mau ngapain? Hah? Mau cuap sana sini, rukunnya nggak terpenuhi, mau ngapain? Juhur ulang, enak aja. Juhur ulang. Ya. Makanya nanti bikin daurah, bikin pelatihan, khutbah Jumat. Nanti ada ujian. Apa rukun Jumatan? Gitu semua. Semua mesti ikut, semua mesti bisa, insya Allah. Kecuali perempuan, masa khotibnya perempuan. Ya. Emangnya Al Zaitun. Ya. Nah, kemudian yang terakhir wal istiton. Ya, wal istiton. Yaitu dia tinggal di daerah situ, di kota situ. Ya, lihat keterangan dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ay liiqamati ay al-iqamatu. Yaitu orang yang tinggal di situ. Wa ada musafari, dan tidak berpergian. Ya. Dalla ala syuruti as-salasati al-ula. Syarat yang pertama yaitu Islam, balik, akal ditunjukkan oleh dalil ya, ma marra fi awal kitab shalah, yang telah berlalu di awal kitab salat. Nah, ini jelas ya. Kemudian wadalla ala arba'ah al-ukhra, yang 4 yang terakhir, pria, sehat ya. Kemudian tinggal di situ maja fi hadisi Tariq bin Syihab, yaitu keterangan yang terdapat dari hadis Tariq bin Syihab ya, dari Nabi yang hadis yang di atas tadi, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Ya. Yaitu salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim ya, secara berjamaah, fi kulli jama'atin, dengan cara berjamaah ila arba'atan, kecuali 4 hal. 4 golongan yang enggak wajib. Yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Yaitu budak enggak wajib, wanita enggak wajib, sobi anak kecil enggak wajib, dan maridun orang yang sakit enggak wajib. Ya, lagi sakit dia enggak wajib, maka dia sholatnya di rumah 4 rakaat duhur. Anak kecil sholat aja sama ibunya di rumah. Wanita sholat aja di rumah, zuhur. Ya. Dan khusus wanita, kalau dia mau sholat zuhur, jangan nungguin Jumatan selesai di masjid. Enggak. Masuknya waktu zuhur, itulah wanita udah sholat. Jangan nungguin, Mbak belum sholat, kan di masjid aja belum selesai. Loh, enggak seperti itu. Ya, sudah masuk zuhur, masuk Jumatan, ya wanita itu udah sholat zuhur, nggak perlu nungguin yang di masjid sudah selesai. Ya, baik, barakallahu fiik. Juga ada hadis Jabir dari Nabi SAW, qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alaihi al-jumu'atu yaumal jumu'ah illa maridun aw musafirun aw imra'atun aw sabiyyun aw mamluk.
Kata Nabi SAW, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, ia wajib mengerjakan sholat Jumat pada hari Jumat. Kecuali orang yang sakit, musafir, perempuan, anak-anak, dan budak. Nah, musafir juga nggak wajib. Ya, musafir juga tidak wajib. Berarti musafir gantinya apa? Zuhur. Zuhur. Nah, ini ada permasalahan mungkin gini. Kita yang jadi musafir, bersafar di hari Jumat. Kemudian kita mampir di tengah perjalanan, mau sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Ternyata semua masjid Jumatan. Ya udah kita ikut Jumatan. Sehabis Jumatan kita mau jamak takdim dengan asar. Boleh apa enggak? Gitu kan? Banyak ulama mengatakan enggak boleh. Bahkan bid'ah. Ya. Menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Tapi sebagian ulama mengatakan zaman sekarang terutama boleh. Alasannya karena zaman dahulu ya, ketika orang bersafar mereka tidak Jumatan karena jarang dijumpai masjid. Sehingga mereka menjamak saja zuhur dan asar. Kalau sekarang terutama di negeri yang mayoritas kaum muslimin, mereka safar kemana? Ke Cirebon, ke Tegal, ke Pemalang, ke Pati, kemana? Masjid semua banyak. Ya, maka pendapat ulama, sebagian ulama zaman sekarang mengatakan boleh kita Jumatan lagi safar dari Jumat, plus habis itu ya di tengah perjalanan nih sudah keluar dari negeri kita ya, kita kemudian menjamaknya dengan sholat asar 2 rakaat. Boleh. Barakallahu fikum. Nah, kemudian wasyara itu fi'liha salah satu. Nah, tadi syarat wajibnya sholat Jumat. Berarti 7 orang yang wajib. Apa itu tadi? Islam, balik, berakal, huriyah, merdeka bukan budak, zukuriyah, pria bukan wanita, sehat bukan sakit, al-istiton. Tinggal atau mukim di situ. Dia orang situ, warga kota situ, warga daerah situ. Bukan dari mana datang ke sini. Ya, dari negeri Semarang datang ke sini terus Jumatan, tidak. Ya. Kayak sini orang Cikarang, banyak orang Cikarang yang kalau kerja di sini, Cikarang dan sekitarnya, dia sholat Jumat di sini, ya boleh. Kalau dia orang-orang Cikarang semua di sini. Nah, tapi nanti harus terpenuhi ketika mau Jumatan, ya, mau khutbah. Ya, harus terpenuhi, ada syaratnya lagi. Kemudian wasyara itu fi'liha salah satu. Syarat pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama antakunal baladu misran au qaryatan. Ya, tempat penyelenggaraannya tadi adalah misran, sebuah negeri atau kampung, negeri yang ada pemimpinnya atau kampung. Ya, kalau bahasa kita sekarang misran mungkin kota, kalau qaryatan atau desa. Berarti jangan di hutan. Ya, jangan di hutan. Ini syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua ayyakuna al-adadu arba'ina min ahlil jumu'ati. Jumlahnya orang yang hadir sholat Jumat berjumlah 40 orang. 40 orang itu apakah termasuk imam atau selain dari imam? Ada 2 pendapat, tapi pendapat yang kuat termasuk imam dan khatib. Misalnya khotibnya dari jamaahnya minimal 39, tidak boleh. Sama dia 40. Tapi yang 39 dan 40 itu semuanya tadi. Yang tadi yang terpenuhi syaratnya. Orang yang berakal, yang balik, ya, huriyah, zukuriyah. Jangan di situ berapa jumlahnya? 40. Oh pas nih. Tapi 3 bocah. Berarti enggak terhitung. 5 orang yang rada-rada gila datang. Nggak terpenuhi. 7 wanita yang nggak terpenuhi. Zuhur berarti. Ya, sholat zuhur. Taib. Dan ini syarat ini pada pelaksanaan khutbah dan pada sholat Jumatnya. Jadi kalau khotibnya, wah ini belum 40 orang, ya udah dia nungguin aja dulu. Sampai datang 40 orang, termasuk diri dia dari orang yang wajib Jumatan. Pria, berakal, gitu, sehat, ya kan, balik, gitu. Paham gak sini ya? Nah.
Baik. Wa ayyakuna al-waqtu baqiyan. Dan yang berikutnya, waktu pelaksana itu masih ada. Berarti di waktu pelaksana itu kan sampai sholat zuhur di waktu zuhur ya. Berarti di waktu zuhur. Berarti kalau ba'da asar ngerjain khutbah sholat Jumat nggak boleh. Jam 1 boleh nggak? Boleh. 1:30 boleh nggak? Boleh. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ini juga jadi catatan begini, misalkan nih. Kan di sini terlanjur mungkin yang undang ustadz-ustadz dari luar. Ustadznya itu macet, telat. Kalau sampai sini mungkin misalkan zuhur jam 12 kurang ya. 12 kurang 5 ya. 12 kurang 5. Ustadznya kalau sampai sini jam 12 pas. Ya udah tungguin aja. Walau di masjid lain Allah udah adzan gitu kan. Dia tungguin aja. Ustadz udah di mana? Di sini. Waduh, ini lihat di map sampai situ jam 12. Enggak apa-apa, kita tunggu. Gitu. Karena memang waktu Jumatan itu sewaktu zuhur masih ada waktunya. Gitu. Jangan kaku. Wah, udah jam 11.55 nih. Ustadznya enggak datang. 11.55 enggak ada. Ayo maju yang lain. Kalau ustadznya konfirmasi masih bisa datang, telat-telat dikit nggak apa-apa lah. Kecuali jam 11.55 datangnya 12:30, ya baru kelewatan. Ya, nungguin setengah jam gitu. Kalau di kampung oke lah, kalau di kantor ya nggak makan siang Mas Bukron. Taib. Fa in kharajat waqtu au udimat asyurutu suliyat zuhran. Nah, kalau waktunya zuhur sudah keluar atau tidak terpenuhi syarat-syarat tadi, ya udah yang dikerjakan adalah sholat zuhur. Yang dikerjakan sholat zuhur. Nah, kita akan bacakan keterangan dari Syekh Mustafadib Al-Bugha mengenai hal ini. Ya, mengenai hal ini, yang pertama tadi negerinya itu adalah tempatnya itu misran atau qaryatan. Ya, yaitu kota atau desa. Ya, di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum lam yusalluha illa hakadha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidaklah mengerjakan sholat Jumat kecuali seperti ini di tempat-tempat mereka tinggal di negeri. Wa kanat qabailul arabi muqimina haulal madinati wa ma kanu yusallunaha. Dan kabilah-kabilah orang Arab Badui, ya, suku-suku orang Arab Badui yang mereka tinggal di sekitar Madinah, mereka tidak mengerjakan. Mereka datangnya ke masjid Nabi. Jadi orang Arab Badui itu tinggalnya itu nomaden kalau bahasa kita sekarang. Berpindah-pindah kayak suku Gipsi. Kenapa mereka berpindah-pindah? Karena mereka itu pekerjaan utamanya peternak. Yang namanya peternak, gembala, dia akan berpindah mengikuti perubahan iklim di suatu tempat. Saat ini daerah sini rumputnya banyak, tinggal di sini dia, tinggal bikin bedeng, tinggal di situ, gembalain di situ. Ya, sebulan kemudian daerah sini kering, sono yang subur, pindah lagi ke sono, bikin bedeng lagi di sono, tinggal di situ. Orang Arab Badui begitu terus, mereka masuk Islam, Nah, karena mereka demikian. Ya, di sekitar Madinah, di pedalaman-pedalaman, akhirnya mereka tidak mengerjakan sholat Jumat. Mereka datang ke Madinah kalau Jumatan, dan mereka bahkan nggak wajib sholat Jumat. Ya, mereka bahkan nggak wajib sholat Jumat. Makanya pernah dengar nggak hadis Nabi SAW lagi khutbah, orang Arab Badui datang. Memang orang Arab Badui itu dia kan orang gunung, dia nggak paham. Artinya dia nggak belajar banyak ngaji kepada Nabi. Yang penting dia udah masuk Islam. Rasul lagi khutbah, dia datang. Rasulullah doain saya dong, gitu. Dia datang, habis didoain oleh Nabi, dia pergi lagi, pulang. Kenapa? Karena dia nggak wajib Jumatan. Paham nggak sini? Jangan dibilang, enak Baduinya. Ya kan pernah dengar nggak Pak Boy hadis itu? Nabi lagi khutbah, orang Arab Badui datang. Wahai Rasulullah, doain dong, tempat kita kering nih, hujan nggak hujan-hujan. Ya, kata Nabi doain. Lagi Nabi lagi khutbah, dia datang. Interupsi. Habis didoain, amin. Dia pulang lagi. Enggak duduk. Nah, begitu, enggak duduk.
Kenapa? Karena dia memang bukan tinggal di Misron atau Qaryatan, bukan di negeri atau kota. Dia tinggalnya tadi nomaden, kayak suku Gipsi. Nah, taib. Kemudian wa ma amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha, dan mereka pun tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengerjakan salat Jumat. Wal misr, apa sih misr? Maka nabi hisukun wa qaimun wa amirun wa qadin wa qila ghairu dzalik. Misr itu adalah sebuah negeri yang ada pasarnya di situ. Ya, negeri yang di situ ada pasarnya. Ya. Yang memiliki pasar yang tetap qaim, yang enggak pindah, bukan pasar kaget. Pasarnya tetap di situ. Pasarnya tetap di situ. Wa amirun, dia punya pemimpin. Wa qadin, punya hakim. Ya, ada yang mengatakan selain demikian. Ya. Baik. Ini syarat yang pertama. Tadi dikerjakan di mana? Syarat pelaksanaan sholat Jumat di kota atau di desa. Nah, syarat yang kedua wa ayyakuna mana tadi? Syarat yang kedua ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli jumu'ati. Ya, jumlah jamaahnya 40 orang dari orang yang merupakan penduduk yang wajib sholat Jumat. Ahlul Jumu'ah. Ya. Umul ladina tatawaffara fihim asyurutu as-sabiqatu, yaitu merekalah yang telah terpenuhi syarat-syarat sebelumnya. Mereka balik, akil, muslim, ya, kemudian mereka itu dzukuriyah, pria. Ya, syarat-syarat sebelumnya 40 orang. Ya, wadalla ala istiratil adadi, yang menunjukkan akan syarat jumlah ini ialah marwahu Daruqutni, hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni wal Baihaqi dan Baihaqi an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, kata Jabir, madatis sunnah anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'atan. Ya, kata Jabir bin Abdullah, madat sunnah, telah berlaku ketetapan sunnah. Ya. Fi kulli arba'in, pada setiap negeri yang yaitu dari setiap 40 orang fama fawqa dzalik, ya, atau yang lebih dari itu, jumu'atan, wajib untuk mengerjakan sholat Jumat bagi sebuah negeri yang di situ ada 40 orang atau lebih. Mengenai jumlah ini memang tidak saya pungkiri ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai jumlah minimal. Mazhab Maliki minimal 12 orang. Mazhab Hanafi ya minimal 3 orang bahkan. Bahkan ada pendapat dari mereka 2 orang. Satu khatib, satu muadzin. Ya, mazhab Hanbali sama dengan Syafi'iyah 40 orang. Saya tidak pungkiri ada perbedaan pendapat dari itu. Tapi kita ini negeri yang bermadzhab Syafi'i. Maka terapin di situ. Ya, terapin aja minimal 40. Kalau nggak terpenuhi sholat zuhur, iya nggak apa-apa, sholat zuhur nggak terpenuhi kok. Ketika kita tidak jadi Jumatan karena syarat tidak terpenuhi, kita sudah mengamalkan ilmu yang besar bahkan. Nggak perlu khawatir. Untuk dosa lagi, apa yang dosa orang nggak terpenuhi syarat? Apa yang dosa? Nggak terpenuhi syarat. Antum punya uang, ya, punya uang 100 juta. Mau sedekah boleh nggak? Boleh, tapi nggak wajib. Tapi wajib nggak bayar zakat? Belum, karena belum sampai 1 haul. Ya nggak? Nanti di pembahasan zakat. Haulnya berapa? Setahun. Kecuali ini bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah tahun lalu kita punya uang 100 juta. Sampai Zulhijjah sekarang minimal atau lebih dari itu sudah nyampe 100 juta. Baru wajib zakat. Sekarang nih kita baru dapat nih rezeki nomplok misalkan dapat 100 juta. Kena nisab nggak? Nisab batas minimal, ukuran minimal harta zakat dapat. Kan lebih dari 85 gram emas. Tapi wajib zakat nggak? Enggak, karena syarat satu lagi nggak terpenuhi, yaitu haul. Ketika orang bilang bayar zakat ente, nggak mau. Dosa lu, enggak dosa. Zakatnya nanti. Kalaupun saya mau sedekah itu sunnah aja, tapi yang kewajiban zakat mal ya enggak. Sama kayak gini. Kok nggak Jumatan? Nggak terpenuhi syarat. Dosa lo. Enggak, orang nggak terpenuhi syaratnya gimana? Oh enggak usah khawatir.
Sebagian teman-teman juga begitu, terutama DKM-nya. Takut dihujat gitu kan. Wah, DKM nggak bener nih, nggak ngadain Jumatan. Ya jelasin, makanya jelasin pentingnya komunikasi ke jamaah di grup WA, apalagi sekarang ada grup WA, ada perwakilan kasih tahu. Karena tidak terpenuhi atau kemungkinan tidak terpenuhi atau kan nggak jadi nih sholat Jumat nih, umumin deh jamaah. Karena kita sekarang cuma 28 orang, ya. Ya, jadinya kita nggak Jumatan, sholat zuhur saja. Udah enak kan? Nggak jadi khutbah. Ya, kemudian wa faraiduha salasatun. Ya, dan kewajib faraid, fardu sholat Jumat itu ada 3. Khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalla rak'atain fi jama'atin ayatu arba'u khisalin al-ghuslu. Ya, taib ini dulu. Nah, fardu sholat Jumat ada 3. Khutbatan ada 2 khutbah. Fihi yaqumu fihima yang dilakukan dengan berdiri pada kedua khutbah tadi, wa yajlisu bainahuma, dan diiringi dengan duduk di antara 2 khutbah. Ini yang pertama. Ya, yang kedua wa antusalla rak'atain, di salatnya itu dikerjakan 2 rakaat. Ya. Nah, yang ketiga fi jama'atin, dikerjakannya secara berjamaah, nggak boleh munfarid sendiri-sendiri. Nah, ini ada fardu sholat Jumat. Kalau syaratnya tadi, ini syaratnya 3, wajibnya 3. Ya, taib barakallahu fiik. Lihat di sini wa faraiduha salasatun khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Yaitu dikerjakan dengan adanya berdiri 2 khutbah dengan berdiri di situ, ya, dan duduk di antara 2 khutbah. Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Abu-Ghar al-Bukhari wa Muslimun. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahnya berdiri. Ya, summa yaqudu, kemudian beliau duduk, summa yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi, kama taf'aluna al'an, sebagaimana kalian lakukan saat ini. Ya. Baik. Nah, ini kemudian ya. Yang berikutnya wa antusalla rak'atain. Ya. Dan kemudian dikerjakan dengan 2 rakaat. Salat Jumat tadi dikerjakan dengan 2 rakaat. Ya. Lil ijma', berdasarkan ijma' walima rawahu an-Nasa'i wa ghairuh, berdasarkan riwayat Nasa'i dan yang lainnya, an Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan salatul jumu'ah alhamdulillah ya hadikum assalamualaikum. Salatul Jumu'ah rak'atan ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat itu dikerjakan 2 rakaat berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah 2 fardu dari salat Jumat. Yang pertama 2 khutbah dikerjakan dengan berdiri, ya, dan diiringi dengan di tengahnya dengan duduk. Namun kalau khatibnya sakit boleh khatibnya duduk. Ya, yang kedua salat Jumat dikerjakan dengan 2 rakaat. Disunahkan jahar. Ya, rakaat pertama disunahkan membaca setelah Al-Fatihah al-A'la, rakaat kedua disunahkan membaca Al-Ghasyiyah, atau rakaat pertama membaca surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Kalau imamnya bacanya sir gimana? Batal nggak sholat Jumatnya? Tidak batal. Ya, namun sunnah dijaharkan. Dan imam sholat Jumat wajib dia niat jadi imam, nggak boleh dia niat munfarid. Ya, makmum wajib niatnya bermakmum, dia niat sholat Jumatnya makmum, dan imam wajib sholatnya imam. Beda dengan sholat fardu yang lainnya, semisal sholat nanti maghrib, imamnya dia nggak niat jadi makmum nggak apa-apa, tapi makmum wajib niat jadi makmum. Ya, namun kalau sholat Jumat nggak boleh.
Salat yang tidak sah dikerjakan kecuali dengan berjamaah atau yang harus berjamaah, maka imamnya wajib niat jadi imam. Nah, kemudian dikerjakan fi jama'atin, dikerjakan secara berjamaah. Ya, dikerjakan secara berjamaah di annaha ya lam tusalla fi asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin illa kadzalik. Karena salat Jumat tidaklah dikerjakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di masa khulafa ar-rasyidin melainkan dengan cara demikian. Itu secara berjamaah. Walima rawahu Abu Dawud an Tariq ibn Syihab, juga berdasarkan riwayat Abu Daud dari jalan Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim dikerjakan secara berjamaah. Ya, secara berjamaah. Baik. Nah, mengenai rukun khutbah itu ada 5 dalam mazhab Syafi'i. Ya, rukun khutbah. Yang pertama, khatib wajib mengucapkan pujian kepada Allah. Pujiannya itu apakah innal hamdalillah atau alhamdulillah. Dengan lafaz Arab. Ingat ya, 5 rukun khutbah ini wajib semua dengan bahasa Arab. Wajib semua dengan bahasa Arab. Yang pertama dengan memuji Allah. Boleh alhamdulillah atau innal hamdalillah, ya, memuji Allah. Baik. Yang kedua, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Allahumma sholli ala Muhammad atau yang lainnya. Pokoknya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa. Ya. Misalkan khatibnya mengatakan usikum wa nafsi bi taqwallah. Atau dia bacain ayat yang ada wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, begitu. Atau kalaupun enggak ada lafaz takwa, tapi dia mengajak agar kaum muslimin taat pada Allah. Dia misalkan mengatakan, ya, ati Allah, taatilah Allah dengan bahasa Arab. Rukun semua wajib pakai bahasa Arab. Ya. Nah, ini yang keempat, mendoakan kaum muslimin khusus di khutbah yang kedua. Dengan apa aja doa kaum muslimin? Apakah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat? Ya, atau didoain apa aja. Nah, yang kelima, membaca minimal 1 ayat Al-Quran dengan jelas. Ya, apakah ayat ancaman, ayat tentang hukum, kisah-kisah, janji-janji yang ayat tersebut, ya, dipersyaratkan sempurna maknanya dengan bahasa Arab. Jadi kalau khotibnya cuman baca potongan aja, ya, baca potongan Qul a'udzu, enggak bisa. Mesti qul a'udzu apa? Birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, minimal baca ini ayat. Ya, nah, membaca ayat boleh dilakukan di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Khusus doa dibaca di mana? Di khutbah kedua. Memuji Allah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Berselawat pada Nabi di khutbah pertama dan khutbah kedua. Wasiat takwa di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya, nah, ini rukun khutbah ada 5 rukun khutbah. Ya, barakallahu fikum. Saya ulangi, 5 rukun khutbah yaitu memuji Allah dengan innal hamdalillah atau alhamdulillah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Semua dengan bahasa Arab, lafaz rukun khutbah ini. Ya, berselawat kepada Nabi di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, wasiat takwa. Wasiat takwa pakai bahasa Arab. Ya, di khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian membaca ayat Al-Qur'an baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang kelima, membaca minimal 1 ayat baik di khutbah, ini boleh milih di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian khatib ketika dia duduk di antara 2 khutbah, dia duduk. Berapa durasinya kata para ulama Syafi'iyah? Sekadar dia bisa membaca surat Al-Ikhlas atau yang semisalnya. Ya, semisal dia mau duduk, ya, dia mengatakan di khutbah pertama pas mau duduk, ya,
Ya, apa namanya? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Dia duduk sesuai kadar pakai baca Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Sama berapa detik? Ya, 5 sampai 6 detik. Ya. Jangan baru duduk langsung diri lagi. Ya. Jadi kadar duduknya itu sesuai sekadar baca Al-Ikhlas atau yang semisalnya. Kalau baca Al-Ikhlas berapa detik? Allah sama. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 detik. Nah, 5 detik. Baik. Ya. Udah ini aja nih khutbah rukunnya, ini aja. Bisa deh khutbah antum. Ya. Enggak perlu manggil-manggil ustadz-ustadz dari luar. Ya. Pekan lalu saya sudah terangkan ya, pengajian yang produktif dan efektif ialah pengajian yang bisa melahirkan kader, gak usah berat-berat, imam sholat rawatib. Yang kedua, khotib Jumat. Itu pengajian yang produktif dan efektif. Coba di sini pengajian udah berapa tahun nih? Saya aja ngisi di sini ada kali berapa tahun Pak Bayu? 7 tahun kali ya. 2016 kalau nggak salah, atau 2017 sekitar itu. Nah, sebelum saya datang ke sini pengajian ternyata udah berjalan lama, sejak masih di MM. Nah, cukuplah itu melahirkan kader imam rawatib dan khotib Jumat. 5 rukun khutbah ini udah diketahui. Syarat sholat Jumat tadi udah diketahui. 3 fardu sholat Jumat udah diketahui. Apalagi? Nggak hafal dalil, baca. Ribet nulis redaksinya, ada bukunya. Ya nggak? Apalagi? Selesai, udah. Nggak perlu ribet-ribet, resah dengan ketidakhadiran khotib. Jam 12 kurang 10 khotibnya belum datang. Ya, DKM celengak-celinguk, telepon dulu. WA nggak dibalas ke ustadznya, Ustadz udah di mana Ustadz gitu. Panik. Nah. Ya. Siapa ketua DKM-nya? Gampang. Ketua DKM itu paling enak. Bukan ketua DKM yang khutbah. Nyuruh, nunjuk gitu. Nah. Nunjuk. Iya, di mana-mana ketua DKM nunjuk. Ya. Siapa sini besok? Nah, nih. Antum, badal. Ya. Barakallahu fiik. Tangan kanan. Lah, jangan pakai tangan kiri minumnya. Ya. Barakallahu fiikum. Nih, kalau bisa tahun 2024 di masjid Sendengan manggil khotib Jumatnya itu 40% dari luar. 60% dari dalam. Siap? Nah. Kalau belum siap, ya udah deh 60 dari luar, 40 dari sini. Bikin pelatihan nggak apa-apa. Nih, hari apa? Udah selepas pulang itu biasanya jadwal futsal, ganti jadwal futsalnya, jadwal latihan khutbah. Nah, gitu. Ya, bisa insya Allah. Ya, ini tadinya latihan futsal, main bulu tangkis, main apalah, ganti. Sekarang pekan ini kita latihan khutbah. Enak DKM-nya nunjuk. Ya, ente sekarang pekan depan ente, udah. Ini gantian. Ya, rolling. Nah. Tapi ketua DKM juga masa nunjuk-nunjuk aja. Nah. Ya, nggak usah ribet-ribet. Ya, nggak usah ribet-ribet mikirin materi. Itu ada bukunya banyak. Pilih materi saya yang ini nih, lihat daftar isi. Nah, saya yang ini. Cuma memang intonasinya jangan kayak baca. Ya, kalaupun antum baca, intonasinya itu intonasi khutbah, jangan lagi baca cerpen. Tidur orang, mana kerja dari jam berapa? Masuk setengah 8 ke jam 8. Setengah 8 sampai jam setengah 12. Itu capek itu. Capek. Istirahat duduk dengerin orang ngomong. Ya diomonginnya begitu. Hadirin bertakwalah pada Allah.
Karena barang siapa yang bertakwa pada Allah, ya enggak lagi khutbah ini mah. Tidur udah. Ya, saya sudah terangkan berkali-kali bahwa dakwah yang efektif ialah khutbah Jumat. Kalau kajian seperti ini, ada yang mau datang, ada yang enggak. Yang mau datang aja belum tentu mau dengerin. Bisa jadi pikirannya lagi kemana-mana. Bisa jadi dia ngobrol, bisa jadi dia main HP, bisa jadi dia apa ini itu. Tapi kalau khutbah Jumat, mau nggak mau didengerin. Makanya khutbah Jumat dimaksimalkan. Walaupun bacanya itu intonasi khutbah. Gimana bisanya? Latihan. Itu dia pentingnya latihan. Latihan khutbah Jumat. Ya. Targetnya 2025 dengan khutbahnya dalam negeri semua. Nggak ada lagi produk impor. Dalam negeri semua. Itu baru pengajiannya ini produktif dan efektif. Nah, bisa lah insya Allah orang khutbah aja kok, khutbah aja bisa, apalagi khutbah. Bisa insya Allah. Ya, itu pengajian yang produktif dan efektif. Nanti juga latihan. Kalau kita pulang kampung nih Jumatan, ustadznya nggak datang, biasanya nih ganti zuhur, kan viral tuh berapa waktu lalu tuh, ganti zuhur, sholat zuhur. Masa dari puluhan ratusan jamaah yang hadir satu pun nggak bisa khutbah Jumat? Aib. Kemana aja diri kita? Khutbahnya nggak hadir, khotibnya nggak hadir, jangan zuhur, saya khutbah. Nah begitu. Jangan zuhur, saya khutbah. Pahala khutbah lebih besar daripada pahala sholat zuhur. Kalau Jumatan ada khutbah, zuhur nggak ada khutbah. Ya, jangan itu nanti dosa itu. Jangan zuhur, saya yang khotibnya nggak datang, bisa. Pengalaman di mana? Di kantor, di pabrik saya khutbah. Ya, baik. Tapi nggak bawa teks, no. Biasanya masjid-masjid juga disediain tuh buku-buku khutbah. Di sininya ada, saya pernah lihat. Ya, ada ya. Ada, nah itu udah bagus itu berarti memang udah persiapan itu. Ya, bisa lah. Antum siap ya? Iya. Antum siap nggak? Tuh, siap Pak Bayu. Udah, apalagi udah, sah udah. Berapa? Mau 100% dalam negeri apa 60% apa 40% dulu? Hah? Berapa? Iya, udah. Ya, nanti juga ya orang-orang kantor yang lain melihat, ini yang ngaji bisa khutbah semua nih, tertarik. Wah, berarti ngajinya bener ini, bisa khutbah semua nih. Selama ini yang ngaji mana nih, khotibnya nggak datang, akhirnya jadi zuhur. Ya, pengajiannya nggak bikin produktif nih. Nggak bisa, sama aja saya ngaji nggak ngaji sama juga tuh yang ngaji nggak bisa khotib sama kayak saya. Ya. Harus ada perbedaan antara yang ngaji dengan yang nggak ngaji. Minimal khutbah. Antum pulang kampung, antum di rumah, lagi Jumatan, khotibnya nggak ada, siap. Ya, pahalanya besar. Begitu. Ya, maka kalau perlu, udah nggak usah mengundang lagi ustadz dari luar. Targetnya itu 100% produk dalam negeri. Kalau ustadz dari luar ya kajian-kajian aja lah. Kalau khutbah Jumat ya cuma ceramah 20 menit, ustadznya datang dari luar. Kalau 20 menit lagi, 15 menit lagi. Ya. 15 menit. Ada bacaannya tuh. Biasa di mimbar. Sini ada bacanya nggak? Masa nggak ada? Di WA. 15 menit. Ini jauh-jauh 15 menit. Khotibnya datang dari sono, dari Bekasi Barat, dari mana? Dari Kerawang, 15 menit ke sini. Pas Covid 10 menit, ya Allah, dari jauh-jauh 10 menit. Ya. Udah, ya. Kalau kajian-kajian oke, ngundang ustadz dari luar. Tapi kalau khutbah, udah dalam negeri. Bisa insya Allah. Ya. Direksi pun melihat, wah ini yang khotib yang ngaji semua nih. Wah. Nanti ikut tertarik mereka ngaji. Ya. Yang ngaji nggak bisa khutbah, aduh. Ayo semangat ya ikhwan. Bukan mau main gaya-gayaan, bukan mau main tampil-tampilan, kesohor-sohoran, enggak.
tapi menggugurkan kewajiban kita. Ya. Semua dalam rangka agama semua. Biar kita bisa Jumatan, tenang, tentram, tanpa lagi dak-dikduk kalau khotibnya nggak datang. Kan kalau khotibnya nggak datang semua pasti merasa bersalah. Emangnya DKM aja? Pernah nggak khotib nggak datang? Pernah. Ya. Kalau nggak jadi Jumatan, Zuhur, semua pasti merasa bersalah. Walaupun yang paling merasa bersalah DKM. Tapi semua pasti merasa bersalah. Ya, saya punya tetangga saya ini bukan orang ngaji, ya dia sholat maulah dengerin ngaji, tapi nggak pernah ngaji rutin. Dia pernah katanya hadir Jumatan, dia singgah Jumatan di Bekasi. Hadir Jumatan di Bekasi, khotibnya nggak datang. Dari ratusan jamaah mungkin hampir 1.000, nggak ada yang bisa khutbah Jumat. Akhirnya ganti sholat zuhur. Sholat zuhur terus dia cerita sama saya, dia nyesel banget kok selama ini nggak ngaji serius. Kenapa? Aduh saya malu banget. Walaupun itu masjid orang, tapi ditawarin pada DKM siapa jamaah yang bisa khotib. Khotibnya nggak datang, siapa bisa jamaah yang bisa khutbah. Kalau nggak bisa nih waktu udah masuk ini, kita sholat zuhur aja. Akhirnya udah zuhur. Zuhur, ya Allah. Ya, nggak usah ribet-ribet nih, 5 rukun ini aja nih udah nih, gampang. Antum nih, 1 menit khutbah Jumat mau saya contohin nggak? 1 menit, gugurin kewajiban aja. Saya contohin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan, ya kan? Adzan, saya duduk. Allahu Akbar. Sebelum muadzin adzan, khotib datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah adzan, selesai adzan, khotib diri. Ingat, khotib pandangannya ke depan, jangan celingak-celinguk. Ya. Dicela oleh para ulama celingak-celinguk. Udah ke depan aja khotib. Innal hamdalillah, udah tuh. Rukun pertama, ya enggak? Rukun pertama. Innal hamdalillah, udah. Kalau nahmaduhu wa nasta'inuhu-nya enggak apa, udah alhamdulillah aja. Rukun yang kedua tadi apa? Selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Udah. Rukun yang kedua. Adapun tasyahud asyhadu alla ilaha illallah itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Bolehlah bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang ketiga apa? Wasiat takwa. Ya. Ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwa Allah faqad fazal muttaqun. Dah. Rukun yang keempat apa? Baca ayat. Baca ayat. Qala ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah duduk. Kalau mau duduk tadi saya pakai ya aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, itu bumbu-bumbu aja. Itu bukan wajib. Itu bumbu-bumbu aja. Itu bumbu aja. Udah, pokoknya antum pegang ini 5 rukun ini. Pegang 5 rukun ini udah selesai. Orang mau ngomong, kok gitu sih? Udah 5 rukun ini. Daripada orang banyak cincong 5 rukun ini nggak ada. Dia batal khutbah Jumatnya. Saya pernah cerita pekan lalu kan. Ya, ada ustadz dia nggak belajar fikih. Cuman pinter retorika aja, nggak belajar buku fikih, nggak baca kitab. Pinter, bawain dalil, rukunnya nggak terpenuhi. Nggak ada selawat, nggak ada doa untuk kaum mukminin. Ngomong ngawur ngidul sana sini. Ya mungkin pembahasannya bagus, tapi syarat rukunnya nggak terpenuhi, batal Jumatannya. Udah pegang itu aja, baca ayat. Udah, nggak hafal aku lu qouli hadza, nggak udah, habis baca ayat duduk. Duduknya tadi sesuai kadar berapa? 5-6 detik. Udah. Ya. Tadi ulangi lagi. Alhamdulillah, ada lagi. Selawat lagi. Selawat kan 2 kali khutbah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Apalagi yang ketiga? Baca ayat boleh, tadi di khutbah pertama tadi udah. Ya berarti wasiat takwa. Ya, ya nas, usikum wa nafsi bi taqwallah atau ya nas, ittaqullah. Udah. Kalau enggak usah pakai ya nas, ittaqullah fil amr kata kerja. Ittaqullah. Udah, selesai. Apa? Rukun yang terakhir? Mendoakan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Udah, selesai. Udah, adapun yang lain Rabbana atina Rabbana zalamna anfusana wa doa-doa yang panjang itu udah pelengkap aja. Udah. Ya, udah selesai. Udah. Ayo iqamah, udah. Gitu deh. Nah, adapun yang lain-lain itu bumbu semua. 5 rukun ini aja antum pegang selesai.
Dah, iqamah, udah selesai. Ya kan? Sholat deh imamnya, niat imam. Ya, selesai udah. Apa? Sulit. Ya, gugurin kewajiban ini pada kadar minimal. Ya, minimal. Kalau memang khotibnya bingung mau ngomong apaan, gitu. Pegang 5 ini, selesai antum udah. Sah di atas ilmu. Udah sah di atas ilmu. Kalau ada orang protes, kok gitu amat? Yang penting sah, Pak. Ya. Materinya belum saya kulik, gitu aja. Materinya yang lain belum saya kulik, udah saya belum cari-cari, belum searching, belum nyatet. Nah, ada buku juga tahu mau baca yang mana. Udah 5 itu aja ya, saya tahu rukunnya 5 selesai. Sah. Ya, Jumatan deh, baca deh. Al-Fatihah, Qulhu, rakaat kedua Al-Kautsar. Wah, sholat Jumat kelar di bawah 5 menit. Antum langsung jadi khotib favorit. Wah, ini dia nih, kalau ini saya demen ini. Hah? Nggak ada yang ngantuk, itu nggak ada yang ngantuk itu. Kalau ngantuk tinggalan, baru tidur di iqamah. Gimana mau tidur dia? Dia mau tidur di iqamah, Allah Akbar. Udah tahu, besok-besok antum khutbah favorit. Udah nggak jangan ada yang tidur ini, cepet ini. Antum jadi khotib favorit, udah bisa begitu. Hah? Nah, besok-besok dia jadi takut. Wah, kalau khotib yang ini nih jangan kita makan nih. 3 menit kelar. Udah 3 menit kelar. Udah 3 menit selesai nih. Kapok dia ntar. Ayo kapok. Ya Kak, makan lagi situ. Nah, rasain gak dapat Jumatan tuh. Makan dulu sih. Udah. Nah, kalau perlu kasih tahu di grup WA. Ini khutbahnya sekarang singkat, ya, yang makan lewat selesai, zuhur lah situ. Ya. Gak boleh ada 2 khutbah, 2 kali gitu, gak boleh. Ini yang tadi, ya, Jumatan yang kedua yuk, enak aja. Jumatan yang kedua, gak ada, udah tadi di zuhur, makanya. Udah bisa kan kayak begitu? Bisa apa sih? Semua tadi pada siap semua. Antum siap gak kayak begitu? Hah? Siap nggak? Mental. Kenapa? Masa kalah sama pengamen? Pengamen tuh di lampu merah tuh, tiba-tiba gitu. Pengamen itu cuma pengamen itu. Masa kalah mental? Kita masa kalah sama pengamen? Ya. Ada orang baca puisi di lampu merah, minta duit, baca puisi. Masa kita kalah sama mereka? Ya, udah. Siap nggak jadinya? Udah, Jumat besok dia udah. Tandain Jumat besok dia. Udah, kasih pokari ntar. Udah bisa itu udah selesai. Ini 5 rukun ini antum pegang. 5 rukun ini antum pegang. Sebelum khutbah besok Anda tanya sekarang apa 5 rukun tadi yang pertama? 5 rukun khutbah. Pujian, apaan pujiannya? Puji Tuhan. Apa? Apa pujiannya bentuknya apa? Atau alhamdulillah. 1. Rukun kedua, selawat pada Nabi. Terus yang ketiga, wasiat apaan? Wasiat warisan. Hah? Wasiat takwa. Yang keempat, mendoakan kaum muslimin. Yang kelima, udah besok udah khutbah dia. Udah bisa. Sah, udah. Udah bisa, selesai. Ya. Khutbah udah ngadep ke depan aja. Selesai. Makmum dianjurkan melihat ke imam. Jangan tidur, jangan lihat ke bawah, lihat ke imam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, karena Rasulullah SAW idza yaktubu istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah SAW kalau lagi khutbah kami menghadapkan wajah kami ke arah wajah beliau. Ya, lihat khutbah dan khotibnya ketika dilihatin jangan bingung. Ketika dilihatin langsung, waduh, kok gue dilihatin? Lah khotibnya dilihatin, masa nggak mau dilihatin? Ya. Ketika khotib dilihatin itu, saya dulu pernah nyuruh santri saya khutbah. Tiba-tiba kata teman-teman, dia nervous. Kenapa ente nervous?
Habis itu jamaah ngeliatin semua. Saya memang begitu. Jamaah ngeliatin semua, masa nggak mau diliatin? Aduh. Ya kalau antum nervous diliatin, antum pakai kacamata hitam khutbahnya. Ya. Pakai kacamata hitam biar orang-orang ngeliat ke antum, orang antum nggak tahu orang ngeliat ke antum. Udah hitam semua, gelap semua. Apa-apa udah. Ya, biar sangka orang nih kang pijit apa nih. Terus di khotib tukang pijit. Hai barakallahu fiik. Ya. Nah, berikutnya wajahatuha arba'u khisalin. Ya. Baik ya. Jadi itu tadi 5 rukun. Yang lainnya itu bumbu-bumbu aja. Ada yang sunnah, ada yang bumbu-bumbu aja. Jadi 5 rukun itu yang pegang. Ya. Yang pegang. Terutama teman-teman yang ngaji itu dihafal 5 rukun itu. Gampang kok. Gampang sekali. Masa iya kita nggak mau ngapalin? Ya. Ada orang hafal loh dia lagu Jepang, lagu Korea. Ditanya artinya tahu nggak? Nggak tahu. Masa ini kita nggak mau hafal? Ya, ini kan ngapalin ini lebih gampang dari ngapalin qul huwallahu ahad. Daripada ngapalin surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tuh bisa hafal. 5 ini aja yang masa nggak hafal. Ya, bisa lah insya Allah. Baik. Wa hayatuha arba'u khisalin. Nah, sekarang sunnah pelaksanaan sholat Jumat ada 4. Sunnahnya. Berarti ini kalau enggak dikerjakan tidak mengapa. Kalau dikerjakan berpahala. Al-ghuslu wa tandziful jasadi. Yang pertama mandi dan membersihkan jasad tubuh. Ini yang pertama. Mandi. Mandinya itu dimulai kapan? Saya pernah kasih tahu ya, dimulai setelah sholat fajar atau setelah fajar. Gak mesti setelah sholat, pokoknya fajar. Pas fajar shadiq, yaitu setelah waktu adzan, antum mandi. Mandinya itu seperti mandi janabah. Niatnya itu niat untuk mandi Jumatan. Ya. Barakallahu fikum. Waktu itu siapa Pak Bayu pernah tanya karena kasusnya mandinya itu mesti sebelum subuh. Ya, mandinya itu sebelum subuh. Boleh nggak pakai pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua itu dimulai setelah malam Jumat. Boleh. Jadi dalam sebuah pendapat dikatakan ya tengah malam, mandinya itu malam Jumat, boleh. Ya. Ya kan sebelum subuh masih masuk malam. Begitu, boleh. Tapi niatnya tadi mandi janabah, seperti mandi janabah. Mandi janabahnya mau pakai sunnahnya atau rukunnya saja boleh. Ya, walaupun nanti pas udah sampai pabrik sampai PT keringetan, nggak sempat mandi, udah dapat pahala. Ya, baik. Ini yang pertama mandi dan membersihkan tubuh. Yang kedua, walub sesiap al-bayad, mengenakan pakaian yang putih. Nah, pakaian yang putih, pakaian yang atau pakaian yang terbaik. Nah sekarang antum nih kondisinya Jumatan di pabrik. Ya pakai pakaiannya ya pakai pakaian pabrik. Kalau bisa ini khusus hari Jumat bawa pakaian tambahan. Taruh di tas, di plastik, susah amat. Gampang kok. Pas Jumatan dibuka itu pakaian pabrik, pakai pakaian Jumatan. Agungkan hari Jumat dengan pakaian yang rapi. Ya di rumah antum punya apa? Punya jubah, punya koko, punya gamis yang cakep. Bawa di hari Jumat. Jangan di hari Jumat pakaiannya pakaian pabrik, keringetan. Ya, keringetan, bau, lepek, apek. Udah bau, lepek, apek. Ya, pakai pakaian yang terbaik. Bawa dari rumah koko, bawa dari rumah gamis, bawa dari rumah jubah, bawa. Plastikin. Pakai pas Jumatan doang, habis Jumatan lipat lagi. Gampang, udah selesai. Yang punya istri gampang, tinggal bilang istrinya, besok siapinnya. Yang nggak punya istri ya jangan suruh tetangganya. Merenung aja udah. Lipat sendiri. Nah, yang belum punya istri. Nah, kalau yang udah punya istri enak tinggal ngomong. Ya nggak kayak Mas Yuda bilang sama istrinya. Nah, siapin ya. Ya, besok saya mau Jumatan. Siapin apaan? Pakaian. Ya, terbaik gitu. Yeah. Nah itu betul itu ada riwayat itu. Tapi saya mau sampaikan di sini nggak usah lah ya. Nah, itu. Nah, banyak jomblo. Nah.
Mau disampaikan nggak hadisnya? Wah, bisa aja Pak Bayu ilmu. Nabi SAW menyatakan, man ghassala wa ghassala. Ya, itu ya. Barang siapa yang mandi dan membuat istrinya mandi junub. Berarti istrinya dibuat mandi junub sama dia. Diapain sama dia? Dikritikin? Bukan. Tapi diapain? Hah? Bahasa kita dijimai, digauli. Ya, digauli di hari Jumat. Tapi kalau antum kerja pabrik ya susah. Oh, pagi hari bisa. Sebelum ke pabrik. Nah, bisa pagi hari. Digauli. Antum jomblo, gak usah diem aja udah. Ya, saya udah tahu gak usah nanya jomblo apa enggak. Udah tahu kok dari mukanya melas. Jomblo. Pakai ketawa lagi dibawain hadis itu. Udah diem aja jomblo, merenung aja. Nah, mudah-mudahan bisa ngamalin hadis ini. Ya, semoga tahun besok bisa ngamalin hadis ini. Ya, siapa yang mandi Jumatan dan membuat istrinya mandi. Nah itu. Membuat istri mandi. Jadi dia mandi Jumatan itu sekaligus mandi junub. Double gitu kan. Boleh. Dia mandi junub plus mandi Jumatan. Nah, itu. Ya, Pak Bayu sering ngamalin ini. Begitu. Ya, kalau yang jomblo ya mandi Jumat aja. Mandi Jumat caranya gimana? Seperti mandi janabah. Paham ya? Rukunnya cuma 2. Niat, yang satu lagi apa? Ya, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh sampai ke dalam bagian rambut. Nah, sunnahnya cuci tangan, cuci kemaluan, berwudu, ya, membersihkan rambut sampai kulit-kulit dimulai dari kanan, ya, kemudian menyiram air 3 kali, dimulai dari kanan, dari atas kepala sampai ke kepala dan seluruh tubuh. Dan kalau mandi junub atau mandi Jumatan, ingat ya, pakai sabunnya itu setelah semua badan kita itu basah rata, tubuh kita, air kepala kita dengan air. Jangan baru siraman pertama langsung pakai sabun. Nah, itu airnya bukan air mutlak lagi, air yang sudah bercampur sabun. Nah, udah bukan, nggak boleh. Ya, jadi ketika mandi dengan mandi junub atau mandi Jumatan atau mandi yang lain, yang mandi itu adalah toharoh, mengangkat hadas kita, hadas besar, itu mandi dengan air mutlak, bukan dengan air campuran sabun. Ketika sudah rata tubuh kita dengan air, baru kita pakai sabun, pakai sampo, silahkan. Ya, silahkan. Barakallahu fiik. Pembahasan mengenai mandi janabah sudah pernah selesai dibahas. Nah, mandi Jumatan itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Enggak wajib. Ya, dijelaskan an Salmana, dari Salman radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min thuhrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min thuhrin wa yaddahinu min duhni. Ya, seorang tidaklah dia mandi di hari Jumat, membersihkan apa saja yang dapat dibersihkan, menggunakan minyak rambut, ya. Dia pakai minyak rambut. Ini sunnah nih. Dia mandi, kemudian pakai minyak rambut. Minyak rambut apa aja? Mau zaitun kayak. Ya, zaman dulu ada brisk. Ya, atau yang lain kayak. Ya, min duhnihi. Au yamussa min tibi baitihi. Atau dia memakai wangian. Rumahnya. Memakai wangian. Memakai wangian. Tuh sunnah lagi tuh berikutnya tuh. Mandi. Memakai minyak rambut. Kalau dia punya jenggot, jenggotnya juga diminyaki. Kemudian dia memakai wangian, summa yakhruju. Kemudian dia keluar dari rumahnya, fala yufarriq bainas nain. Kemudian dia tidak memisah, ya. Baik. Kemudian keluar masjid lalu tidak memisah orang di antara 2 orang gitu. Jangan dia bilang, minggir loh. Nah. Dia kemudian datang ke masjid, ya, summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia ya salat. Ya, sholat sunnah masuk ke masjid. Makanya kalau lagi Jumatan, walaupun kita masbuk, walaupun kita khotib, kita datang khotib sudah naik mimbar, kita dianjurkan sholat 2 rakaat dengan rukun saja yang dikerjakan, cepat saja. Ya, nggak usah baca surat, ya udah, rukun saja. Ya,
Ini khotib boleh menegur orang yang datang ke masjid langsung duduk gak sholat sunnah. Boleh khotib menegur. Ya, Nabi SAW begitu. Pernah lagi khutbah Nabi, ada orang main duduk aja. Truk. Nabi tanya, Nabi potong khutbahnya. Nabi putus khutbahnya. Nabi tanya, as-sholata ya fulan, kamu udah sholat belum? Oh lala, kata orang itu belum. Kata Nabi apa? Qum farka'um. Bangun diri, kerjakan 2 rakaat sholat. Kemudian Nabi teruskan lagi khutbahnya. Begitu. Jadi khotib boleh menegur siapa? Jamaah yang tidur, jamaah yang ngantuk, jamaah yang ngobrol, tegur. Jangan dibiarin khotib lagi khutbah, ada yang main handphone, tegur. Handphonenya simpen dulu. Ya. Ada yang ngobrol, diam. Ada yang ngantuk, bangunin. Gak apa-apa, bangun Pak. Bentar lagi kita mau iqomah, sebentar lagi. Sabar dulu, bangun. Tolong temannya bangunin. Sebelahnya, tepok-tepok. Jangan diem aja. Ya, diem aja khotib, jangan. Ya. Summa yunsitu idza takallama imam. Kemudian dia diam ketika imam lagi udah bicara di atas mimbar. Karena kalau orang ngomong, imam lagi khutbah, kata Nabi faqad lagauta, engkau telah berbuat sia-sia. Jangan main-main handphone. Udah, simpen handphonenya. Jangan ngobrol, diam aja udah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Kalau dia melakukan kayak tadi, akan diampuni. Ya, akan diampuni dosa-dosa dia antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Dosa dia sepekan diampuni, luar biasa, Masya Allah. Dosa dia sepekan diampuni itu, begitu aja. Dia mandi, pakai minyak, pakai wangian, pakai pakaian yang terbaik, ke masjid, sholat sunnah, dengerin khutbah, diam-diam, gak ngomong, selesai sholat Jumat, dia ikut, diampuni dosa dia sepekan. Ya. Antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Jumat kemarin dengan Jumat ini diampuni dosa dia. Dan dianjurkan juga mubakkiran, dia datang di awal waktu. Di awal waktu dianjurkan dia. Taib. Nah ini ya. Kemudian disebutkan di sini mengenai pakai pakaian putih. Rawahu Ibnu Abbas ya, wal afdal antakuna siyabu baydan, lima rawahu Ibnu Abbas. Yang afdal pakai pakaiannya warna putih berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ilbasu min siyabikum al bayada fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenakanlah pakaian putih. Ya, karena pakaian putih adalah yang terbaik pakaian kalian, dan kafanilah mayat di antara kalian dengan kain putih. Makanya sunnah kain kafan warna putih. Boleh aja kain kafan warna hitam boleh. Ya, tapi dianjurkan warna putih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah menyatakan anna Rasulullah SAW kana ya qallama ya. Oh ini berikutnya sebelumnya. Ini yang sunnah yang ketiga. Ya. Wa akhdud dzufur. Wa akhdud dzufur. Yaitu memotong kuku. Memotong kuku ini sunnah di hari Jumat. Jadi mandi, membersihkan badan, yang kedua memakai pakaian putih, yang ketiga memotong kuku. Ya, memotong kuku. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Karena Rasulullah yuqallimu adfarahu wa yaqussu syaribahu yaumal jumu'ati qabla ayyaruha ila shalah. Rasulullah SAW selalu memotong kuku pada hari Jumat dan memotong kumis. Ya, kalau kumis ada itu bukan dikerok, tapi yaqussu, ditipisin, digunting, bukan dikerok. Tapi ditipisin, biar ada sisa-sisa bekas kumisnya. Ya, yang punya kumis jangan dikerok. Imam Malik sampai mengatakan bid'ah. Bid'ah mengerok kumis, tapi bukan dikerok, tapi digunting. Sehingga masih tersisa. Ya, di bibir. Ya, ini diantara sunnah dalam masalah jenggot dan kumis. Jenggot dibiarkan. Kata Nabi SAW, wa'ufu liha. Waqasus syawarib, biarkanlah jenggot tumbuh dan kumis potong. Tapi potong kumis bukan dikerok habis, tapi hanya ditipisi. Ya. Nah, yang nggak punya kumis jenggot ya udah,
Apa yang mau dipotong? Itu. Apa yang mau dikerok? Nah, ya, baik. Nah, ini kumis jangan dikerok ya. Yang dikerok, tapi digunting. Pakai gunting, bukan pakai kerokan. Bukan. Ya, biar ada tersisa sedikit. Nah, lambang kelaki-lakian. Gitu. Jenggot biarin. Nah, kalau yang punya jenggot, kumis dipotong, ditipisi. Ya, jangan dikerok dan jangan dibiarkan tumbuh kumis. Akhirnya kayak Pak Raden, tebel banget kumisnya. Ya, baik. Kemudian, wa an Aisyah qalat, dari Aisyah ia mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, man qallama adfarahu yaumal jumu'ati wuqi'a minas su'i ila misliha. Ya. Kata Aisyah disebutkan di sini Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, ia akan dijaga dari kejahatan sampai hari Jumat berikutnya. Walaupun hadis ini lemah, tapi dia memiliki syawahid pendukung. Ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ya, dijelaskan di situ. Ya. Wal hadis wa in kana dhaifan yashhadu lahu ma sabaqa min ahadisa fi talabi dzalik tuqawi ma'nah. Ya, ilman bi anna al hadis ad-dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal lada jumhurul ulama. Wallahu taala alam. Walaupun hadis ini lemah namun diperkuat oleh hadis-hadis yang lalu. Ya, yang menuntut kita atau menganjurkan kita untuk memotong kuku, dan ini menguatkan maknanya. Juga diketahui bahwasanya hadis dhaif itu dapat diamalkan dalam fadailul amal berdasarkan pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Ya. Nah, ini yang berikutnya tadi memakai wewangian. Nah, ini sunnah. Jadi sunnah Jumatan 4, mandi dan membersihkan tubuh. Yang kedua memakai pakaian putih. Yang ketiga memotong kuku. Yang keempat memakai wewangian. Memakai wewangian. Nah, ini. Ya, wangi-wangi yang disukai ya. Jangan yang terlalu mencolok. Wangi yang disukai oleh kita dan orang-orang. Ya, karena sebagian ada orang juga pakai wewangian, kita yang sebelahnya malah aduh. Ya. Kayak kongkong itu pakai malaikat subuh gitu. Ada namanya parfum namanya malaikat subuh. Itu kalau dipakai 3 meter itu udah waduh. Aduh, betul-betul udah itu kongkong. Ya. Baik. Nah, kemudian wistahabu al-insat fi waqtil khutbah. Ya, dan dianjurkan diam di waktu khutbah. Diam, ya. Baik. Ini disunahkan untuk diam, dengerin. Ya, mendengarkan. Dia diam. Insat itu diam dan nyimak, bukan sekedar diam, tapi tidur. Tapi diam dan nyimak. Bukan diam dan dia tidur, tapi diam nyimak. Ya. Nah, kalau bicara apa? Makruh. Makruh. Ya. Wa qad dalla ala karahatil kalam marwahu al-Bukhari wa Muslimun an Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lagauta." Ya. Dalil yang menerangkan kemakruhan bicara ketika imam sedang khutbah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada temanmu, khotib lagi naik di mimbar khutbah, kamu berkata kepada temanmu, diam kamu ngobrol aja, padahal dia juga ngobrol tuh kan. Nah, pada saat imam sedang berkhutbah pada salat Jumat, berarti kamu telah berbicara sia-sia. Itu orang ngomongnya itu padahal lagi ngingetin orang lain supaya jangan ngobrol, itu aja nggak boleh. Ya. Nah, khotib atau jamaah boleh ngomong pada saat beberapa keadaan. Semisal apa? Mengingatkan bacaan imam atau mengingatkan bacaan khotib. Khotibnya lagi ceramah lupa ayatnya. Makmumnya tahu ayatnya, boleh disebutin.
Ya. Kapan lagi? Ketika menjawab salam imam. Imamnya baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau imamnya bersin, alhamdulillah. Nah, kan dianjurkan bagi orang yang dengar apa? Bertasmid ya. Yaitu mengucap apa? Yarhamukallah. Nah, ini yarhamukallah yang diucapkan sang atau ada para makmum diucapkan lirih aja. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Nah, itu. Boleh juga makmum ngomong kapan? Kalau ditanya imam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi khutbah bertanya kepada sahabat yang baru masuk masjid langsung duduk, enggak sholat. Nabi tanya, kamu sudah sholat belum? Belum. Kata orang tadi, lah, belum. Kan orang tadi ngomong kan, lah, tidak, belum, saya belum sholat. Kata Nabi, kum farka. Taib sudah adzan ya, nanti kita lanjutkan. Ya, insyaallah mengenai pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.